Sore kemarin, lautan awan membentang luas di hadapan kami. Perlahan, matahari tenggelam di balik cakrawala, menutup hari yang panjang di Gunung Raung. Malam itu, kami beristirahat di Camp 7 dan menyimpan tenaga untuk perjalanan berikutnya. Namun, malam di Raung tidak berlalu begitu mudah. Suhu turun hingga menyentuh 3 derajat Celcius, membuat tubuh terus menggigil sepanjang malam. Bahkan lapisan baju dan jaket yang kami kenakan seakan belum cukup untuk menahan dinginnya udara pegunungan. Sahur. Foto guys. Belum summit. Ready mas? Waduh. Soto adem. Namun sekarang ini mas pukul 1. Pukul 1 tadi kita bangun setengah 1. Suhunya 3 derajat. Pantas sudah bunyi kanyepan. Ternyata lebih dingin dari gunung-gunung Jawa Tengah guys. Terakhir rekor mau 7 derajat ini 3 derajat. Sampai sarung tangan setebel ini. Sarung tangan gunung tembus. Untung bawa 2 sarung tangan, jadi tak beli. Aku double jaket. Ngeri gitu. Prepare tenan pada kira aku jaket ready for 200.000-an nih. Itu black ya kan. Biasanya gue tolong layer mas. 1.000-an loh gitu. 1.000-an tak ini. 1.000-an. Biasanya gue tolong layer tadi. Iki aku dong layer. Kesalahan berpikir ini. Wabet mas. Tolong layer. Tolong layer tambah layer jeruk nih. Jeruk nih bro. Akhirnya Sini. tadi tak tambahi apa? Base layer terus tambahi lagi 1 layer lagi baru pakai jaket ini. Terlalu berpikir pendek. Pak memilih 2 layer. Kesalahan pemilihan. Tadi udah dikasih makan soto sama base camp. Terus ini nanti kita mulai nanjak paling jam 1:30 2. Udah dikasih harness, udah dikasih topi. Ini topi apa? Helm gitu. Udah kita pasang apa sih? Headlamp. Tinggal lempet SB. Ngeri guys 3 derajat. First time rada cetutukan nek bosone wong Jawa. Cetutukan apa sih bang cetutukan? Menggigil. Udah, nanti kita lanjut lagi. Aku ngerti nih kartu Mulai sampai katuan. Oke. Tepat pukul 1 dini hari, briefing summit attack dimulai sebelum kami meninggalkan Camp 7. Itu insya Allah nanti keburu. Ini masih jam 1 kita sampai insya Allah ntar keburu lah. Intinya apa ya, kita di tracknya aja, jangan terlalu lama. Kalau ambil video, ambil foto sama video gak apa-apa. Minta tolong kerjasamanya untuk teman-teman. Saya minta tolong usahain bareng-bareng ya. Jangan sampai mencar, jangan sampai duluin rombongannya ya. Tak lama setelah itu, kami mulai melangkah menembus gelapnya malam. Dingin yang sejak semalam menyelimuti Gunung Raung masih terasa begitu kuat. Namun, satu-satunya cara untuk melawannya adalah terus berjalan. Jalur yang sempit membuat para pendaki harus berjalan dalam satu barisan panjang. Sepanjang perjalanan, karakter jalur terus berubah. Mulai dari akar-akar yang melintang, tanah yang menanjak, batuan vulkanik, hingga tangga buatan yang membantu kami melewati beberapa bagian jalur. Variasi medan tersebut membuat kami harus terus menjaga ritme dan fokus di setiap langkah. Setelah melewati Camp 8, kami memutuskan untuk terus berjalan tanpa berhenti. Medan yang cukup bervariasi membuat fokus kami tertuju pada setiap langkah. Akibatnya, kamera pun lebih sering tersimpan. Hingga tanpa terasa, kami akhirnya tiba di Camp 9. Teman-teman, 0307 sampai di pos 9. Di pos ini kita kencing terakhir atau buang air besar, sambil setelah itu pemasangan harness, karena habis ini akan ada banyak trek yang membutuhkan tactical climbing.
Beberapa pendaki terlihat menghangatkan tubuh di tengah dinginnya udara malam. Setelah semua persiapan selesai, kami kembali melanjutkan perjalanan. Dari pos 9 maju sekitar 15-20 menit, kita hampir sampai di puncak bendera, guys. Vegetasi terbuka, udah mulai terbuka, mantap. Gemerlap City Light seakan mengiringi setiap langkah kami, menjadi teman perjalanan di tengah dingin dan gelapnya malam. Tiga 39 kita sampai di puncak bendera. Setelah sekitar 17 menit berjalan, kami akhirnya tiba di puncak bendera. Dingin yang sejak tadi menemani perjalanan masih terasa begitu kuat. Di sini, kami mengabadikan beberapa momen sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Puncak bendera ini telah berada di belakang kami. Satu puncak berhasil kami lalui, namun malam itu masih panjang karena masih ada 3 puncak lainnya yang menanti untuk disambangi. Ini kanan kiri jurang, teman-teman. Itu jurang, kanan dan kiri jurang juga. Itu jurang ya, FYI. Itu jurang kiri, kanan juga jurang. Itu orang-orang pada summit kelihatan ke puncak sejati. Oke, kita lanjut. Untuk tekstur kontur treknya batu licin karena ada sedikit debu-debunya, jadi kita harus hati-hati. Oke. Nah, ini treknya, teman-teman. Dan ini jurang langsung. Dan ini masih malam hari. Nah, di sini kita antri tali temali, teman-teman, pakai harness taktikal, teknik climbing. Ini pada antri karena memang harus satu-satu, dan itu puncaknya di sana nggak kelihatan. Tebingnya luar biasa. Ini jurangnya, dan itu City Light. Dari kejauhan, barisan headlamp itu terlihat seperti aliran cahaya yang tak pernah putus. Bergerak perlahan membelah gelapnya malam. Di balik setiap cahaya, ada langkah yang terus bertahan. Ada rasa lelah yang disimpan, dan ada tujuan yang sedang diperjuangkan. Shiratal Mustaqim, guys. Di tengah gelapnya malam, kami tiba di jalur ikonik yang oleh para pendaki dijuluki Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim, masih pagi.
Masih malam. Sebuah punggungan sempit yang mengharuskan setiap langkah diambil dengan penuh perhatian. Itu kiri jurang, belum terlihat sih jurang. Kanan jurang. Oke, kita melewati jembatan Siratul Mustaqim. Sebenarnya ada yang lebih ekstrim tadi yang tadi temani guys. Cuma harus fokus dan lebih bahaya daripada ini. Saat ini benar di bawah jurang. Nah ini Siratul Mustaqim. Nah ini jurang. Mungkin namanya terdengar berlebihan, karena jalur ini tentu tidak sesempit seperti gambaran yang sering dikaitkan dengan nama tersebut. Namun, saat hanya cahaya headlamp yang menerangi jalan, jalur ini tetap memiliki caranya sendiri untuk menguji keberanian dan fokus para pendaki. Di kanan dan kiri, gelap menyembunyikan dalamnya jurang, dan di atas jalur ikonik inilah kami terus melangkah perlahan, mengikuti jejak cahaya menuju puncak yang masih tersembunyi dalam malam. Sudah melewati jembatan Siratul Mustaqim. Itu jurang, kanan jurang. Kanan jurang. Oke, kita lanjut. Antri trekking guys, bisa Siratul Mustaqim. Nanti ke sana itu pada turun dulu, turun terus tanjakan terakhir, terus itu puncak. Sana puncak tusuk gigi, terus lanjut Sejati. Paling 2-3 menitan sampai 5 menit lah paling lama dari tusuk gigi ke Sejati. Oke, kita antri dulu. Ini mau pakai tali temali lagi. Untuk unik jadi kita lagi di Siratul Siratul Mustaqim burung ini ya, belum ada matahari, jadi ekstrimanya kalian belum bisa lihat secara maksimal. Terus yang paling ekstrim malah kebing mau ya daripada Siratul Mustaqim. Iya. Soalnya bener-bener jatuh langsung jurang, tidak ada konsekuensi. Semoga nanti kita sampai Sejati udah matahari udah sedikit muncul dan dapat sampai sedikit. Oke. POV nongkrong di jurang kanan kaki, dan ini belakang kita juga jurang guys. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Setelah berjam-jam berjalan dalam gelap, perlahan cahaya mulai mengambil alih langit. Di ufuk timur, siluet matahari mulai menampakkan wajahnya. Sedikit demi sedikit, menerangi jalur yang sejak malam hanya kami kenal lewat sorot headlamp. Dan mungkin inilah yang membuat perjalanan terasa begitu berharga. Karena terkadang hal-hal terbaik dalam hidup datang kepada mereka yang bersedia bertahan sedikit lebih lama. Setelah sejenak menikmati indahnya sunrise, perhatian kami kembali tertuju ke jalur di depan. Antrean kini tinggal beberapa orang lagi. Medan curam yang sejak tadi kami lihat dari kejauhan akhirnya berada tepat di hadapan. Satu persatu pendaki melintas dengan penuh kehati-hatian. Tidak sedikit yang tampak ragu sebelum mengambil langkah berikutnya. Karena di titik ini keberanian saja tidak cukup. Ketenangan dan fokus menjadi hal yang jauh lebih penting. Dan kini adalah giliranku untuk menapaki jalur ini tanpa ragu.
Ini bulannya mau tenggelam. Itu. Melihat ini malah kalingan iki ya, merbabu takeran ya. Merbabu ini iki ya, bungkungan. Seperti merbabu. Kita akan turun dulu. Terus lanjut ke puncak Tusuk Gigi dan puncak Sejati. Dan kayak gitu guys, seterjal itu dari turun sini terus naik, turun dulu. Jadi ini tadi kita habis pakai tali temali harness, dan ini adalah sunrise-nya. Cuma sayang sekali kita belum sampai puncak. Ada awan beberapa udah mulai terbentuk tapi jauh dari gunung. Oke, kita lanjut dulu tapi nanti. Mantap Cuk. Semakin mendekati puncak, jalur yang kami hadapi terasa semakin menantang. Pijakan didominasi batu-batu lepas, besar maupun kecil, yang membuat setiap langkah harus dipilih dengan cermat. Di beberapa bagian, jalur menyempit mengikuti kontur punggungan. Sementara tanjakan di hadapan berdiri hampir tegak, memaksa kami menggunakan tenaga lebih untuk membantu setiap langkah. Dan di balik medan inilah puncak Tusuk Gigi dan puncak Sejati menanti. Kita sudah menanjak sejauh ini. Di kontur bebatuan gini harus ekstra hati-hati teman-teman, dan memikirkan keselamatan banyak orang, karena kita harus memilih mana batu yang aman untuk diinjak. Kalau salah saja memilih, batu bisa turun dan terkena orang lain. Ya, lanjut. Itu adalah piramid Raung, teman-teman. Bayangan piramid Raung. Pukul 6.36 sampai di puncak Tusuk Gigi, dan itu adalah kaldera dari Gunung Raung. Lagi cerah, Semeru kelihatan guys. Itu Semeru. Hai, kita impian. Tapi di sini kalderanya masih tertutup. Kita masih antri foto untuk puncak Sejati di sana. Akhirnya sampai puncak Sejati guys. Setelah segala tanjakan yang terasa tak berujung, setelah langkah demi langkah yang harus diperjuangkan dalam gelap dan dingin, akhirnya kami berdiri di sini, puncak Sejati Gunung Raung. Puncak tertinggi Gunung Raung sekaligus salah satu puncak paling ekstrim di Pulau Jawa.
Di hadapan kami terbentang kaldera Raung dengan diameter sekitar 2 km dan kedalaman mencapai 500 meter. Kaldera ini merupakan kaldera kering terbesar di Pulau Jawa. Besarnya menjadikan kaldera Raung sebagai kaldera terbesar kedua di Indonesia setelah kaldera Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Sulit membayangkan bahwa cekungan raksasa di depan kami ini terbentuk oleh kekuatan letusan gunung api pada masa lalu. Dan hari ini kami berkesempatan menyaksikannya langsung dari bibir kalderanya. Oke, pukul 7.51 kita mau kembali ke camp 7. Agak fail, berkabut kalderanya. Tapi gak apa, udah pernah menginjak di Gunung Raung, puncak Gunung Raung. Oke. Bagi sebagian pendaki, perjalanan mungkin berakhir di puncak sejati. Namun, bagi saya perjalanan ini masih belum selesai. Karena di balik jalur yang kami lewati, masih ada satu tujuan lain yang menanti. Puncak 17, sebuah puncak yang terkenal dengan medan yang lebih ekstrim dan lebih teknikal serta langsung di hadapan pada jurang di sisi kanan dan kiri. Dari 8 orang dalam tim kami, hanya 3 yang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke sana. Dan tantangan berikutnya dimulai saat kami meninggalkan puncak sejati ini. Karena jalur turun kali ini ternyata jauh lebih menuntut dibandingkan saat mendaki. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap pijakan harus dipastikan. Di beberapa titik, kami bahkan harus menggunakan tali pengaman untuk melewati tebing-tebing curam dengan jurang menganga tepat di bawah kami. Tidak ada ruang untuk lengah, karena satu kesalahan kecil bisa membawa konsekuensi yang besar. Sakit semua guys, kaki sakit, mental kena, ternyata turun lebih bahaya. Bener-bener batu ini licin semua, diinjak mesti licin, mesti jatuh ke bawah. Enggak, langsung berarti ya. Ini dia Shiratal Mustaqim di siang hari. Oke guys, kali ini kita menuju puncak 17. FYI, biasanya semua orang berani ke puncak sejati, tapi tidak berani ke puncak 17. Nah, itu tanjakan puncak 17-nya. Trek menuju puncak 17. Ini sangat ekstrim. Ini trek menuju puncak 17 guys. Oke, udah. Ini jurang. Dari 18 orang cuma 3 orang yang lanjut ke puncak 17 guys. Oke, aku fokus dulu.
Misi ya, Mbak? Setelah menggapai puncak 17, perjalanan belum sepenuhnya mereda. Tebing-tebing terjal masih menanti untuk dilalui. Harness kembali terpasang. Figure 8 descender atau yang kerap disebut angka 8 kembali bekerja, mengiringi setiap pergerakan di jalur yang tak memberi banyak ruang untuk lengah. Iki mari tak aku situ iki, Mas. Sing kicok bebal dhisik. Dan setelah semua itu terlewati, kami pun kembali menuju camp area. Oke guys, pukul 12 ini kita udah sampai camp area lagi, pos 7, camp 7 lagi. Terus udah habis ini mau bersih-bersih, tapi kita mau makan dulu. Ini dia makanannya, opor ayam with es buah. Makan malam kali ini adalah nasi goreng. Mantap. Justice bola. Habis ini kita akan ngelapo hunting Milky Way. Foto siluet. Makan dulu. Oke guys, sekarang day 3 kita di puncak. Puncak di Gunung Raung. Hari ini kita sarapan dulu pakai nasi berjeruk telur with kopi. Sekarang pukul 6:30. Di sini kita packing, masih barang masih acak-acakan semua. Habis ini kita mau packing terus turun ke bawah. Ya, ditunggu saja keseruannya. Oke, pukul 7:30 kita mau turun sekarang. Kita mau turun sekarang, udah ready. Suara anginnya guys sangat kencang. Posisi jam 8 menuju camp 6. Ngeri. Oke teman-teman, kita sampai pos 3. Aku ganti sandal karena kaki udah sakit, kanan kiri jempol. Tapi resikonya sekarang di ankle. Yaudah, dijalani saja, kurang sedikit. Oke teman-teman, dan ini adalah sandal daily biasa yang udah sobek juga. Ya, jadi tantangannya licin karena sandal ini gak ada gripnya, licin dan ankle kanan udah kena 2 kali. Semoga aman sampai tujuan. Oke, pukul 11:30 kita lari santai udah sampai di pos ojek. Ini kita sampai di warung Pak Sunar.
penjual kopi khas Gunung Raung. Kita dikasih tester kopi dan Ibu Sunaria. Setelah sekitar 4 jam berjalan menuruni jalur dari Camp 7, akhirnya kami tiba di pos Bu Sunaria, sebuah tempat yang sudah sangat dikenal oleh para pendaki Raung. Di sini, para pendaki disuguhi kopi hangat secara gratis. Jika cocok dengan rasanya, Bu Sunaria juga menyediakan bubuk kopi khas Raung yang diproduksi sendiri secara tradisional dengan harga Rp35.000 per bungkus atau Rp100.000 untuk 3 bungkus. Aroma kopi yang hangat dan khas menjadi penutup yang sempurna setelah perjalanan panjang dari puncak hingga kembali ke kaki gunung. Teman-teman, sekarang 12:30 kita sudah sampai base camp Pak Aldi lagi. Oke, kita beres-beres dulu. Oke, lanjut. Oke guys, sekarang pukul 10 malam, kereta pukul 11. Kita mau check out dari base camp Pak Aldi. Terima kasih Sama-sama. Mas Aldi atas pelayanan terbaiknya. Terbaik Pak Budi juga. Iya Pak Budi, betul. Ya, Oke. Kayaknya salah jemput. Oke, terima kasih. See you on next video. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Pada akhirnya, setiap pendakian akan menemukan jalannya untuk pulang, meninggalkan jejak di tanah, kenangan di kepala, dan rasa syukur di dada. Terima kasih Raung atas perjalanan, tantangan, dan pemandangan yang tak akan mudah dilupakan.